Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Bagus Sujana, NPM 2104040040008, Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan ke-12, 13, dan 14 sebagai syarat untuk mengikuti UAS Pemikiran Kewarganegaraan yang diajar oleh Bapak Andri Franciscus Gultom, Magister Filosofi. Pembahasan pertemuan ke-12 mengenai pemikiran awal tentang kewarganegaraan modern. Zaman modern awal 1700 hingga 1800. Setelah 1750, negara-negara seperti Inggris, Prancis berinvestasi dalam pasukan besar dan angkatan laut yang sangat mahal untuk dipertahankan, sehingga pilihan untuk menyewa tentara bayaran menjadi kurang menarik. Penguasa menemukan pasukan di dalam negeri dan membebankan pajak kepada warga negara untuk membayar pasukan ini. Akan tetapi, satu laporan menyatakan bahwa pembangunan militer memiliki efek samping, yaitu merusak kekuatan politik otonom militer. Pandangan lain menguatkan gagasan bahwa wajib militer mendorong pengembangan peran yang lebih luas bagi warga negara. Wajib militer sendiri adalah kewajiban warga sipil untuk melakukan kerja wajib untuk pemerintah. Pekerjaan semacam ini harus sesuai dengan pengecualian dalam perjanjian internasional. Jika tidak, maka bisa masuk dalam kategori tenaga kerja tidak bebas. Ada dua jenis wajib militer dasar. Di satu sisi, layanan ekonomi yang parah atau kejadian alam yang luar biasa untuk memberikan layanan dasar kepada penduduk. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada perawatan medis, persediaan makanan, pasokan industri pertahanan, atau upaya pembersihan setelah cuaca buruk atau bencana lingkungan selama situasi darurat. Oleh karena itu, umumnya melakukan pemogokan ilegal selama mobilisasi sipil. Di lain sisi, layanan wajib bergilir mungkin diperlukan untuk jangka waktu yang lebih lama. Misalnya untuk memastikan perlindungan kebakaran komunitas atau melaksanakan pekerjaan infrastruktur di tingkat lokal atau komunitas. Fenomena yang dikenal dengan ranah publik muncul menurut filosof Jürgen Habermas sebagai ruang antara otoritas dan kehidupan pribadi, di mana warga negara dapat bertemu secara informal, bertukar pandangan tentang masalah publik, mengkritik pemilihan pemerintah, dan menyarankan reformasi. Itu terjadi di ruang fisik seperti alun-alun maupun di kedai kopi, museum, restoran, serta di media seperti surat kabar, jurnal, dan pertunjukan drama. Ini berfungsi sebagai penyeimbang bagi pemerintah, seperti tempat editorial. Menurut Sue Hudson, ruang publik adalah lapangan bermain untuk kewarganegaraan. Yang berikutnya mengenai konsepsi Timur. Pada akhir abad ke-19,
Pemikiran tentang kewarganegaraan mulai mempengaruhi Tiongkok. Diskusi dari gagasan seperti batasan hukum, definisi monarki dan negara, parlemen dan pemilu, pers, aktif opini publik, dan konsep seperti kebajikan kewarganegaraan, persatuan nasional, dan kemajuan sosial. Kebajikan kewarganegaraan sendiri adalah memanen kebiasaan yang penting untuk keberhasilan komunitas. Terkait erat dengan konsep kewarganegaraan, kebajikan sipil sering dipahami sebagai dedikasi warga negara untuk kesejahteraan bersama komunitas, bahkan dengan mengorbankan kepentingan individu mereka. Identifikasi ciri-ciri yang membentuk kebajikan sipil telah menjadi perhatian utama filsafat politik. Istilah kesopanan yang mengacu pada perilaku antara orang dan kelompok yang sesuai dengan dengan mode sosial, yaitu sesuai dengan masyarakat sipil sebagai landasan masyarakat dan hukum itu sendiri. Di sini saya akan melanjutkan membahas topik pertemuan ke-13 dengan topik perkuliahan pemikiran kewarganegaraan periode modern sense, yaitu memahami konsep kewarganegaraan masa transisi. Transisi, menurut John Stuart Mill dalam karyanya On Liberty tahun 1859, mengatakan bahwa percaya bahwa tidak boleh ada perbedaan antara pria dan wanita, dan keduanya mampu menjadi warga negara. Sosiolog Inggris Thomas Humphrey Marshall mengemukakan bahwa perubahan pola kewarganegaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan sipil, dalam arti memiliki persamaan di depan hukum, diikuti oleh politik kewarganegaraan, dalam arti memiliki kekuasaan untuk memilih, dan kemudian kewarganegaraan sosial, dalam arti negara mendukung individu-individu di sepanjang garis negara kesejahteraan. Marshall berpendapat bahwa kewarganegaraan modern mencakup tiga dimensi, antara lain sipil, politik, dan sosial. Dia menuliskan bahwa kewarganegaraan membutuhkan rasa komunitas yang vital dalam arti rasa kesetiaan pada peradaban lama. Pada peradaban bersama. Pemikir seperti Mark Steinberg melihat kewarganegaraan muncul dari perjuangan kelas yang terkait dengan prinsip nasionalisme. Orang-orang lahir asli atau anggota negara yang dinaturalisasi memenangkan bagian yang lebih besar dari hak-hak dari serangkaian transaksi berkelanjutan antara orang dan agen dari suatu negara tertentu, di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang dapat diperlakukan. Menurut Steinberg, ini memberi dan menerima untuk penerima bersama atas kekuasaan warga negara dan negara. Dia berpendapat di dalam bukunya pada tahun 1996 bahwa perkembangan yang kontingen dan tidak merata dari sekumpulan hak yang dipahami sebagai kewarganegaraan di awal abad ke-19 berhutang budi pada konflik kelas yang terjadi dalam perebutan kebijakan negara tentang perdagangan dan perburuan. Nasionalisme muncul. Banyak pemikir yang berpendapat bahwa gagasan tentang hak kewarganegaraan muncul dari semangat
Setiap orang yang mengidentifikasikan diri secara kuat dengan bangsa kelahiran mereka. Jenis kewarganegaraan modern adalah yang memungkinkan orang berpartisipasi dalam berbagai cara. Kewarganegaraan bukanlah hubungan yang menjadi segalanya, akan tetapi hanya satu dari banyak jenis hubungan yang mungkin dimiliki seseorang. Ini telah dilihat sebagai prinsip penyetaraan, dalam arti bahwa kebanyakan orang memiliki status yang sama. Satu teori melihat berbagai jenis kewarganegaraan yang muncul dari lingkaran konsentris, dari kota ke negara bagian, ke dunia, dan bahwa kewarganegaraan dapat dipelajari dengan melihat jenis hubungan yang dihargai oleh orang pada satu waktu. Gagasan bahwa berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang merupakan aspek esensial dari kewarganegaraan yang terus diungkapkan oleh berbagai pemikir, misalnya seperti jurnalis dan pamflet. Pamflet Inggris yang ditulis oleh William Cobbett mengatakan bahwa hak terbesar adalah yang disebutnya hak-hak adalah ikut serta dalam pembuatan undang-undang, dan kemudian menyerahkan undang-undang tersebut untuk kebaikan keseluruhan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertemuan ke-14 mengenai memahami konsep kewarganegaraan masa kini. Konsep kewarganegaraan masa kini sulit diisolasi karena berkaitan dengan banyak aspek kontekstual masyarakat lainnya, seperti keluarga, dinas militer, individu, kebebasan agama, gagasan tentang benar dan salah, etnis, dan pola bagaimana seseorang harus berperilaku dalam masyarakat. Menurut politisi Inggris Douglas Hurt menyatakan bahwa kewarganegaraan pada dasarnya berarti berbuat baik kepada orang lain. Ketika ada banyak kelompok etnis dan agama yang berbeda dalam suatu negara, kewarganegaraan mungkin menjadi satu-satunya ikatan nyata yang menyatukan semua orang secara setara tanpa diskriminasi. Ini adalah ikatan luas seperti yang digambarkan oleh seorang penulis. Kewarganegaraan menghubungkan seseorang dengan negara dan memberi orang identitas universal sebagai anggota yang sah suatu bangsa selain identitas mereka yang didasarkan pada ikatan etnis atau etnik. Pemikir melihat gagasan modern tentang individualisme kadang-kadang konsisten dengan kewarganegaraan. Di lain waktu bertentangan dengan hal itu. Dengan demikian, individu modern dan warga negara modern tampaknya sama, tetapi terlalu banyak individualisme yang menyebabkan krisis kewarganegaraan. Lainnya setuju bahwa individualisme dapat merusak kewarganegaraan orang lain dengan melihat kewarganegaraan sebagai dilema substansial antara individu dan masyarakat, dan mengajukan pertanyaan seperti apakah fokus upaya seseorang harus pada kebaikan kolektif atau pada individu yang baik. Dalam pandangan Marxis, individu dan warga negara pada dasarnya diperlukan satu sama lain karena keduanya tidak dapat ada tanpa orang lain. Tetapi kedua aspek dalam diri seseorang pada dasarnya bersifat antagonis satu sama lain. Habermas menyarankan di dalam bukunya The Structural Transformation of the Public Sphere bahwa sementara kewarganegaraan diperluas untuk mencakup lebih banyak orang, ruang publik menyusut dan menjadi komersial tanpa perdebatan sensus dengan liputan media tentang kampanye politik yang kurang fokus pada isu dan lebih fokus pada gigitan suara dan skandal politik. Dalam prosesnya, kewarganegaraan menjadi lebih umum,
Akan tetapi kurang berarti partisipasi politik menurun bagi kebanyakan orang. Kewarganegaraan tidak selalu tentang mengikutsertakan semua orang, akan tetapi merupakan kekuatan yang kuat untuk mengucilkan orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat, seperti orang buangan, imigran gelap, dan lainnya. Di dalam pengertian ini, kewarganegaraan tidak hanya mendapatkan hak, akan tetapi hak juga perjuangan untuk menolak klaim hak oleh mereka yang awalnya tinggal di luar inti dan kemudian menjadi pekerja, migran, dan imigran. Namun seorang pemikir menggambarkan kewarganegaraan demokratis sebagai inklusif umumnya dan menulis bahwa kewarganegaraan demokratis memperluas hak asasi manusia, politik, dan sipil kepada semua penduduk, tanpa memancing agama, ras, etnis, dan budaya. Dalam sebuah negara sipil didasarkan pada konsep kewarganegaraan seperti itu, bahkan orang asing pun dilindungi oleh aturan hukum, menurut Felix Gross pada tahun 1999. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.